Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Seperti kita tahu, di dalam anime Naruto terdapat banyak sekali jenis jutsu yang sangat beragam. Jutsu ini biasanya diklasifikasikan ke dalam berbagai tingkatan, dari mulai rank A yang sering diajarkan pada siswa akademi, rank D yang biasanya dikuasai oleh para genin, rank C yang dapat dicapai oleh ninja tingkat chunin, rank B yang sering dipelajari oleh para jonin, rank A yang banyak dimiliki oleh para kage, dan terakhir rank S yang tingkat kekuatannya sangat ekstrim bahkan sampai dirahasiakan oleh beberapa desa. Nah, di antara semua tingkatan tersebut ada satu kategori khusus yang disebut sebagai kinjutsu, atau dalam artian sebuah jutsu yang dilarang untuk diajarkan dan digunakan oleh siapapun. Semua jutsu yang masuk ke dalam kategori ini dinilai sangat kuat dan berbahaya karena memang dalam prakteknya baik pengguna, lawan maupun area sekitar akan menerima resiko yang sangat besar, entah itu berupa kerusakan, cedera serius, atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu, di video kali ini kita pun akan membahas tentang 10 jutsu terlarang yang paling kuat dan mematikan. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Kisho Tensei, pengguna Nenechio. Jutsu kehidupan ini diciptakan oleh Nenechio, di mana dia menciptakannya atas dasar satu keinginan, yaitu menghidupkan kembali kedua orang tua Sasori. Dalam penggunaannya, Nenechio akan menyalurkan seluruh cakra pada target. Hal itu bertujuan agar dia bisa menghidupkan kembali target tersebut melalui energi kehidupan reinkarnasi. Namun sayangnya, setelah proses ini dilakukan, Nenechio harus menerima resiko yang sangat besar. Dia yang sudah kehabisan cakra akan hilang kesadaran hingga akhirnya meninggal dunia. Itulah kenapa di balik keistimewaannya, Kisho Tensei dilabeli sebagai jutsu terlarang, karena memang jutsu ini sama saja dengan pertukaran nyawa, di mana pengguna rela mengorbankan jiwa demi menghidupkan orang yang telah mati. そんな都合のいい術があるはずはない。あのチャクラの流れ、それ相応のリスクを伴う。Urashishofuin, pengguna Danzo. Urashishofuin termasuk ke dalam jenis Fuin Jutsu, yaitu sebuah jutsu yang berguna untuk menyegel berbagai objek, entah itu makhluk hidup, benda mati, ataupun cakra seseorang. Penggunaan dari jutsu ini dilakukan dengan cara melepas segel darah di dada. Segelnya berbentuk 4 simbol terbalik yang dapat menciptakan area penyegelan berbentuk bola besar, dan siapapun yang berada di dalam area bola tersebut nantinya akan dipaksa ditarik dan disegel ke dalam tubuh pengguna. Walau jutsu penyegelan ini dinilai sangat kuat, tapi pada faktanya di sini pengguna harus mengorbankan nyawa. Hal itu dikarenakan proses penyegelannya hanya bisa berlangsung ketika pengguna sudah mati, yang mana nantinya mayat pengguna akan dijadikan sebagai wadah penyegelan bagi si target. Seperti yang terjadi pada Danzo, dia yang saat itu ingin menyegel Sasuke dan Obito harus rela mengorbankan nyawa. Shinobi no yo no tame, Konoha no tame. お前らは決して生かしてはおかぬ。Cicero, pengguna Deidara. Cicero adalah jutsu bom bunuh diri yang digunakan Deidara sebagai pilihan terakhir, di mana dia menyebut bahwa jutsu ini merupakan seni ledakannya yang paling hebat. Pada saat Cicero diaktifkan, Deidara akan memusatkan seluruh cakra peledak pada mulut di bagian jantung, membuat tubuhnya secara perlahan menyusut hingga menjadi gumpalan bola hitam. Dan dengan bola hitam yang menyimpan banyak sekali cakra ini, Deidara mampu menciptakan ledakan sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya, hal itu sanggup meluluh lantahkan area luas sejauh 10 km. Dengan dampaknya yang sangat besar tersebut, tidak heran jika Cicero dianggap sebagai jutsu terlarang, karena memang selain bayarannya adalah kematian pengguna, ledakan besar yang ditimbulkan juga berdampak pada area di sekitar. Nakiwameke, oira no geijutsu wa
Rasen Shuriken pengguna Naruto. Bisa dibilang Rasen Shuriken hanya dimiliki oleh Naruto karena memang jutsu ini berhasil tercipta setelah dia memahami prinsip jutsu andalannya bernama Rasengan. Selaras akan hal itu, Rasen Shuriken sama-sama mengandalkan elemen angin sebagai dasarnya. Cuman yang menjadi pembeda di sini Naruto akan menambahkan angin yang lebih padat hingga membentuk seperti senjata Fuma Shuriken. Dengan bentuknya ini, penggunaan Rasen Shuriken tentu dinilai sangat fleksibel. Mau dilemparkan dari jarak jauh ataupun diluncurkan dari jarak dekat, Naruto sanggup menciptakan ledakan pusaran angin yang sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, mereka yang terkena pusaran angin tersebut akan merasakan rasa sakit seolah-olah tengah dicabik oleh ribuan jarum tajam. Namun sayang, di balik kedahsyatan jutsu ini, Rasen Shuriken rupanya menyimpan resiko yang cukup besar. Akibat putaran anginnya yang dinilai sangat kuat, membuat Naruto pun harus mengalami cedera parah pada area lengan. Itulah yang menjadi alasan kenapa Tsunade sampai melarang Naruto untuk tidak menggunakan jutsu ini. Hal itu dikarenakan dampak penggunaannya tidak bisa disembuhkan oleh jutsu medis. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Naruto juga beresiko tidak akan bisa menggunakan jutsu apapun. Meski pada akhirnya Naruto sendiri mampu mengatasi resiko tersebut dengan menguasai Sage Mode, yang mana dalam mode inilah dia pun dapat menggunakan Rasen Shuriken secara bebas. Tengai Shinsei pengguna Madara. Banyak orang menyebut Tengai Shinsei adalah jutsu yang hampir mendekati kekuatan dewa, di mana kekuatan dari jutsu ini yaitu mampu menjatuhkan meteor besar. Dalam prakteknya, pertama-tama Madara akan mengaktifkan Susanoo untuk membuat segel tangan, yang mana setelah itu dia pun sanggup menarik sebuah meteor raksasa dari atmosfer yang dapat dia jatuhkan ke permukaan bumi. Kerusakan yang dihasilkan dari meteor ini tentu dinilai sangat parah. Terbukti pada Perang Dunia Shinobi keempat, Madara mampu memporak-porandakan aliansi shinobi dari semua desa. Apalagi saat itu, dia juga bisa memanggil satu meteor lagi dari arah yang sama, sehingga hal itu pun menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan di kubu aliansi. Melalui dampaknya yang sangat besar ini, tidak heran jika Tengai Shinsei dianggap sebagai jutsu berbahaya. Selain berpotensi meluluhlantahkan area luas, jutsu ini juga dapat mengakibatkan kematian pada si pengguna karena ukuran meteornya yang sangat besar. Shiki Fujin pengguna Hiruzen, Minato, dan Orochimaru. Shiki Fujin merupakan salah satu jutsu penyegelan yang dikembangkan oleh klan Uzumaki, di mana jutsu ini sangat dilarang digunakan karena meminta tumbal jiwa si pengguna. Pada saat jutsunya diaktifkan, jiwa pengguna akan langsung terpisah dari tubuhnya sendiri. Hal itu kemudian diiringi oleh kemunculan Shinigami yang berperan sebagai eksekutor penyegelan. Dengan cara menyeret jiwa target secara paksa, Shinigami ini mampu menyegel mereka ke dalam perutnya, dan bersamaan dengan itu dia pun akan menyegel jiwa pengguna sebagai bentuk imbalan atas pemanggilannya. Berdasarkan pengorbanan inilah, Shiki Fujin sangat dilarang untuk digunakan. Secara mereka yang tersegel di dalam perut Shinigami, mau itu jiwa pengguna maupun jiwa target, selamanya akan terkurung tanpa bisa pergi ke alam baka. Tercatat dalam penggunaannya, Shiki Fujin sempat ditunjukkan oleh 3 orang. Ketiganya dikenal sebagai shinobi yang sangat jenius, seperti Minato yang menggunakannya untuk menyegel Kurama, Hiruzen yang menggunakannya untuk menyegel tangan Orochimaru, dan juga Orochimaru yang memiliki sedikit perbedaan dalam penggunaannya, di mana dia memanggil Shinigami untuk melepaskan jiwa para Hokage yang tersegel. Rinne Tensei pengguna Obito dan Nagato.
Penggunaan jutsu Rinne Tensei terbilang sangat spesial karena memang jutsu yang dapat menghidupkan banyak orang ini hanya bisa digunakan oleh pemilik mata Rinnegan. Sejauh yang diketahui, Rinne Tensei sempat digunakan oleh dua orang shinobi kuat. Pertama yaitu Nagato. Dengan mengaktifkan jutsu ini, dia mampu memanggil sesosok yang disebut Raja Neraka. Sosok ini berguna untuk membebaskan jiwa-jiwa warga Konoha yang telah mati karena serangannya, sehingga nantinya jiwa-jiwa tersebut akan kembali ke dalam tubuh masing-masing dan membuat mereka pun langsung terbangun dari kematian. Kemudian yang kedua yaitu Obito. Dia menggunakan jutsu ini ketika dikendalikan oleh Zetsu hitam. Sedikit berbeda dengan Nagato, Obito tidak perlu repot-repot memanggil Raja Neraka. Entah apa alasannya, tapi yang jelas dia hanya menggunakan segel tangan untuk dapat menghidupkan kembali Madara. Walau jutsu ini dinilai luar biasa, tapi sayangnya bayaran yang harus diterima pengguna sangat besar. Itu adalah sebuah kematian, sama seperti jutsu-jutsu reinkarnasi kehidupan lainnya. Gedo Rinne Tensei no Jutsu. Izanagi dan Izanami, pengguna klan Uchiha. Izanagi dan Izanami merupakan dua jutsu yang berbeda, di mana keduanya adalah genjutsu tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh para pengguna mata Sharingan. Untuk Izanagi, jutsu ini memungkinkan pengguna dapat memanipulasi takdir dan kenyataan, menerapkan ilusi pada realitas itu sendiri, serta memberikan pengguna kendali atas apa yang nyata dan tidak nyata. Dengan demikian, di sini pengguna akan sanggup menentukan takdir yang terjadi pada diri mereka, seperti Madara yang menghindari kematian ketika melawan Hashirama, Obito yang menyelamatkan diri dari jutaan kertas bom milik Conan, dan juga Danzo yang membatalkan efek serangan berbahaya milik Sasuke. Kemudian untuk Izanami, jutsu ini memungkinkan pengguna dapat menjebak target ke dalam ilusi tak berujung, memaksa mereka untuk terus-menerus mengalami kejadian yang sama sampai akhirnya target tersebut menyadari kesalahannya sendiri. Karena itulah Itachi selaku pengguna sempat menyebut bahwa Izanami adalah pasangan Izanagi. Jika Izanagi digunakan untuk menentukan takdir, maka Izanami digunakan untuk memutuskan takdir seseorang. Terlepas dari perbedaan ini, Izanagi dan Izanami sama-sama dianggap sebagai jutsu terlarang oleh klan Uchiha. Karena selain kekuatannya yang bisa mengotak-ngatik takdir, keduanya juga beresiko akan membuat pengguna mengalami kebutaan. 俺のイザナギでな。その野望、俺が引き継ぐ。この俺のイザナギでな。Edo Tensei, pengguna Tobirama, Orochimaru, dan Kabuto. Bagi pecinta Naruto, pasti tidak asing lagi dengan jutsu Edo Tensei, di mana jutsu yang diciptakan oleh Tobirama ini memiliki kegunaan untuk mereinkarnasi seseorang sekaligus mengendalikannya. Untuk bisa menggunakan jutsu ini, pengguna harus lebih dulu memenuhi dua syarat yang ditentukan. Pertama yaitu memiliki DNA dari target yang ingin dibangkitkan, dan kedua yaitu menyiapkan tubuh orang hidup sebagai tempat reinkarnasi jiwa targetnya. Setelah memenuhi kedua syarat tersebut, barulah Edo Tensei bisa digunakan. Dengan cara menempelkan DNA target pada gulungan khusus, pengguna akan mampu memanggil jiwa orang yang telah mati, memasukkannya ke dalam tubuh orang hidup, dan membuatnya pun akan bertindak di bawah kendali pengguna Edo Tensei. Di tangan Tobirama, jutsu kebangkitan ini memiliki kekurangan yang cukup signifikan. Hal itu bisa dilihat ketika Orochimaru menirunya pertama kali. Orang yang dia reinkarnasi memiliki kekuatan yang jauh lebih lemah dibanding ketika mereka masih hidup. Walau kelemahannya ini berhasil Orochimaru tangani, tapi tetap saja itu masih belum mencapai titik maksimal. Karena ketika dirinya kembali mereinkarnasi Hokage, mereka mampu terlepas dari batas kendalinya. Namun meski begitu, jutsu Edo Tensei pada akhirnya berhasil disempurnakan oleh Kabuto. Dengan kecerdasannya, dia mampu memodifikasi jutsu ini sedemikian rupa, seperti mampu mereinkarnasi banyak orang dalam jumlah sangat banyak, mampu membuat mereka berada dalam kondisi primanya, mampu memberi mereka cakra yang tidak terbatas, mampu memberi mereka kemampuan regenerasi yang tak terhingga, serta mampu mengendalikan semuanya dalam waktu yang bersamaan.
Berdasarkan itu semua, tidak heran jika jutsu kebangkitan ini dianggap sangat terlarang dan berbahaya. Dikatakan terlarang karena prosesnya yang tidak manusiawi, dan dikatakan berbahaya karena jutsunya bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang berniat jahat. Hachimon Tonko, pengguna Might Guy dan Dai. Ini dia jutsu yang sangat disukai oleh banyak orang. Hachimon Tonko, sebuah taijutsu tingkat tinggi dari terbukanya gerbang ke-8. Ketika Hachimon Tonko diaktifkan, tubuh pengguna seketika mengeluarkan uap darah berwarna merah. Jantungnya dipompa dengan sangat cepat dan membuat kekuatan fisiknya pun akan melonjak drastis hingga 100 kali lipat. Bukti nyata dari kekuatan jutsu ini terlihat jelas ketika Gai melawan Madara. Dengan menggunakan Hachimon Tonko, Gai mampu melancarkan serangan brutal secara bertubi-tubi. Bahkan Madara yang telah menjadi Rikudo sekalipun saat itu mampu dibuat babak belur. Sampai-sampai dia mengakui bahwa Gai adalah orang terkuat yang mampu melampaui kekuatan 5 Kage. Namun sayang, penggunaan jutsu ini rupanya berdampak besar bagi Gai sendiri. Terbukti setelah Hachimon Tonko selesai digunakan, dia hampir tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh yang hangus seperti dibakar hidup-hidup. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Dari 10 jutsu terlarang yang disebutkan, manakah yang menjadi favorit kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.